Pernah gak sih pas lagi anak-anaknya mau tidur sekitar jam 2 pagi, tiba-tiba otak kamu malah muter ulang kejadian memalukan yang kamu lakuin 5 tahun lalu? Atau kamu tiba-tiba sibuk nyusun skenario debat di kepala untuk kejadian yang bahkan belum tentu bakal kejadian? Hai, kenalin namaku Cindy yang akan ngomongin kehidupan bareng kamu. Di video kali ini aku akan bahas tentang kebiasaan sehari-hari yang secara nggak sadar bikin kita gampang banget overthinking. Kita semua sering banget kejebak di dalam lingkaran setan yang namanya overthinking. Ironisnya, kita sering mikir kalau dengan mikir keras, kita bakal nemu jalan keluar. Padahal, yang terjadi malah sebaliknya. Kita makin capek, makin stres, dan masalahnya nggak kelar-kelar. Terus, kenapa sih kita bisa sampai kayak gini? Di zaman sekarang, otak kita itu ibarat smartphone yang aplikasinya dibuka semua secara bersamaan. Bayangin aja, kamu lagi asyik scroll Instagram sambil dengerin Spotify, terus nyambi balas chat WhatsApp kerjaan, dan dengerin berita yang bikin deg-degan. Apa yang terjadi sama HP kamu? Panas kan? Lama-lama lemot, nge-lag, dan akhirnya malah crash. Nah, otak kita itu persis kayak gitu. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita dibombardir sama informasi. Lihat story teman yang kelihatannya udah sukses banget, dengar gosip kantor, atau kepikiran omongan orang tadi siang. Kita ngerasa harus bisa ngontrol semuanya. Kita percaya kalau kita mikirin setiap kemungkinan terburuk, kita bakal lebih siap ngadepinya. Padahal itu cuma ilusi kendali doang. Realitanya, overthinking itu cuma nyuri kebahagiaan dan energi kamu hari ini, tanpa ngerubah apa-apa di masa depan. Hasilnya, tidur jadi nggak nyenyak, mood berantakan, dan ujung-ujungnya kamu malah diem di tempat. Kalau dipikir-pikir, kenapa ya otak kita seneng banget nyari gara-gara? Berdasarkan ilmu psikologi dan sains, ini sebenarnya bukan salah kamu sepenuhnya. Ini adalah warisan dari nenek moyang kita ribuan tahun lalu. Di dalam otak kita ada bagian kecil seukuran kacang almond yang namanya amigdala. Fungsinya tuh mirip banget sama alarm kebakaran. Zaman purba dulu, alarm ini berguna banget buat ngasih tahu kalau ada harimau di depan gua. Kalau nenek moyang kita nggak overthinking mikirin cara kabur dari harimau, mungkin kita nggak bakal ada di sini sekarang. Masalahnya, zaman sekarang tuh udah modern, tapi sistem alarm di otak kita itu belum diupdate. Amigdala kita belum bisa bedain mana ancaman nyata kayak dikejar harimau, dan mana ancaman palsu kayak chat dari bos yang cuma balas Y, atau bayangan soal omongan tetangga. Ditambah lagi, otak kita punya yang namanya default mode network, atau gampangnya kita sebut aja mode autopilot. Saat kamu lagi melamun atau lagi nggak ngerjain hal yang butuh fokus tinggi, mode autopilot ini nyala. Sayangnya karena kecenderungan otak kita yang emang didesain buat waspada dari zaman purba, mode ini seringnya malah ngebawa kita mikirin hal-hal negatif atau penyesalan masa lalu yang udah nggak bisa diubah. Ibaratnya nih kayak mobil yang dibiarin nyala di jalanan menurun tanpa ditarik rem tangannya. Ya, pasti bakal meluncur tak terkendali ke jurang kecemasan. Nah, setelah kita paham akar masalahnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana cara ngerem mobil yang meluncur tadi? Ada 5 kebiasaan sehari-hari yang secara nggak sadar bikin kita gampang banget overthinking. Dan ini cara gampang buat ngubahnya mulai hari ini juga. Kebiasaan pertama, nyimpen semua masalah di dalam kepala. Ini bahaya banget. Solusinya, lakuin yang namanya brain dump atau buang sampah pikiran. Ambil kertas sama pulpen, terus tulis semua. Iya, semua yang kamu pikirin saat ini. Gak usah rapi, gak usah peduliin ejaan atau bahasa baku. Ya tulis aja ngalir gitu. Ibarat memori HP kamu lagi kepenuhan, ini adalah cara kamu mindahin file-file berat itu ke flash disk. Pas kamu lihat tumpukan masalah itu di atas kertas, otak kamu bakal sadar, oh ternyata masalahnya nggak sebesar dan seruat yang gue bayangin di kepala. Kebiasaan kedua, mencoba baca pikiran orang lain. Kamu pasti sering mikir, aduh dia mikir apa ya tentang penampilanku hari ini? Atau
Jangan-jangan mereka diem karena benci sama aku. Stop ya, kita ini manusia, bukan dukun. Cara ngerubahnya adalah dengan mempraktikkan yang namanya rumus kendali. Sadari kalau di dunia ini cuma ada dua hal, yaitu hal yang bisa kita kontrol dan hal yang nggak bisa kita kontrol. Omongan orang, opini orang, dan masa lalu itu di luar kendali kita. Yang bisa kita kontrol cuma respon, tindakan, dan pikiran kita sendiri. Jadi, tiap kali kamu mulai sibuk nebak-nebak pikiran orang, tarik napas panjang dan tanya ke diri sendiri, ini hal yang bisa gue kontrol nggak? Kalau enggak, ya lepasin aja. Kebiasaan ketiga, nunggu sempurna. Ini sering disebut perfeksionisme. Kita tuh sering nunggu momen yang tepat, nunggu ngerasa 100% siap, atau nunggu rencananya sempurna tanpa celah, baru mau mulai jalan. Akhirnya cuma mikir doang, kerjanya kagak ada. Ingat prinsip ini ya, selesai itu jauh lebih baik daripada sempurna tapi cuma ada di dalam kepala. Anggap aja kamu lagi bikin draft tulisan. Bikin aja dulu versi jeleknya. Nanti baru pelan-pelan diedit dan diperbaiki. Kalau kamu cuma mikirin gimana caranya bikin langkah pertama yang langsung sempurna, kamu nggak akan pernah melangkah. Aksi nyata sekecil apapun itu adalah obat paling manjur buat ngilangin overthinking. Kebiasaan keempat, main HP sambil ketiduran. Ini dia nih biang kerok yang bikin jam 2 pagi kamu penuh penderitaan batin. Cahaya biru dari layar HP dan arus informasi yang masuk bikin alarm di otak kamu tetap nyala terang benderang. Coba deh ganti kebiasaan ini dengan bikin jadwal khusus khawatir. Kedengarannya aneh banget kan? Tapi ini beneran ampuh. Jadwalin waktu 15 menit setiap sore, misalnya jam 5 sore, khusus buat mikirin semua kecemasan kamu. Kalau ada pikiran negatif yang tiba-tiba muncul di luar jam itu, bilang ke diri kamu sendiri, oke, gua simpen dulu, nanti gua pikirin jam 5 sore. Dengan begini, pas waktunya tidur, otak kamu udah ngerasa lega karena semua jatah khawatir udah dihabiskan sore harinya. Kebiasaan kelima, sering duduk diam sendirian tanpa ngelakuin aktivitas fisik. Otak dan tubuh kita itu nyambung banget. Kalau badan kamu diam terlalu lama, energi nggak kepakai itu bakal lari ke pikiran. Dan akhirnya bikin pikiran muter-muter makin kencang. Cara ngubahnya, otak dan tubuh kita itu nyambung banget. Kalau badan kamu diam terlalu lama, energi yang nggak kepakai itu bakal lari ke pikiran dan bikin pikiran muter-muter makin kencang. Cara ngubahnya simpel banget, yaitu gerak. Nggak usah mikir harus ke gym atau olahraga berat. Cukup jalan kaki 10 menit di depan rumah, nyuci piring yang numpuk, atau sekadar beres-beres lipat selimut di kamar. Ketika badan kamu mulai bergerak, fokus otak kamu bakal otomatis pindah dari pikiran abstrak yang melayang-layang ke aktivitas fisik yang nyata. Ini tuh ibaratnya mencabut colokan listrik dari kipas angin yang lagi muter kenceng, putarannya pelan-pelan bakal berhenti. Pada akhirnya, kita harus sadar kalau pikiran kita itu ibarat alat atau tools. Alat itu bakal berguna kalau kita yang pegang kendali, tapi bakal ngerusak dan melukai kalau alat itu yang berbalik mengendalikan kita. Kamu nggak perlu memusuhi pikiranmu sendiri. Nggak usah merasa bersalah atau marah kalau sesekali masih terjebak overthinking. Itu wajar dan manusiawi banget kok. Tapi ingat, hidup ini tuh dikasih ke kita buat dijalani, dirasakan, dan dialami. Bukan cuma buat dipikirin di dalam ruang gelap di kepala kita. Momen masa kini, detik ini, saat kamu lagi nonton video ini, adalah satu-satunya kenyataan mutlak yang kamu punya. Masa lalu udah jadi sejarah yang gak bisa diubah, dan masa depan masih jadi misteri. Jadi, yuk pelan-pelan kita latih otot kesadaran kita bareng-bareng, mulai dari satu langkah kecil hari ini. Tulis masalahmu di kertas, gerakin badanmu dan sadari dalam hati bahwa kamu jauh lebih besar, lebih kuat dan lebih berharga dari sekedar kumpulan pikiran negatif di kepalamu. Terima kasih banyak udah luangin waktu buat nonton sampai habis. Semoga video ini bisa jadi pengingat yang nenangin hati kamu hari ini. Jangan lupa untuk selalu sayang sama diri sendiri ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat berproses.